Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural ketaksamaan. Ada 5 gambar yang diberikan, kita diminta untuk menentukan manakah satu gambar yang berbeda dengan yang lain. Kira-kira dari kelima gambar yang diberikan di sini, bentuk apakah yang menarik perhatian kawan-kawan? Nah, pasti ada yang menduga bahwa banyaknya titik warna hitam. Kita lihat di gambar yang pertama, titik warna hitamnya ada berapa? Ada 6. Yang atas 1, yang bawah 5, ada 6. Bagaimana dengan gambar yang B? Dia ada 7 ternyata. Di atas 5, di bawah 2. Gambar yang C ada 6, atas 3, bawah 3. Gambar yang D ada 6 titik warna hitam, atas 0, bawah 6. Dan gambar E juga ada 6. 2 di atas dan 4 di bawah. Itu artinya satu-satunya gambar yang berbeda adalah pilihan yang B. Karena banyak titiknya ada 7. Padahal yang lain ada 6 titik. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Sekarang kita akan menentukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan di sini. Di mana jenis pertanyaan yang diberikan adalah figural ketaksamaan. Ada 5 gambar yang diberikan, kita diminta untuk menentukan manakah satu gambar yang berbeda. Di sini dari kelima pilihan yang diberikan, semua ada bentuk diamond, bentuk segi empat ini. Demikian pula ada bentuk lingkaran di dalamnya. Jadi satu-satunya pembeda di sini kemungkinannya berasal dari garis yang ada di dalam bentuk diamond itu. Kira-kira apa yang membedakan? Jika kalian perhatikan dengan seksama, bentuk perbedaannya adalah garis tersebut untuk gambar B, C, D, dan E memotong lingkaran menjadi 2 bagian, yaitu untuk gambar B menjadi ini dan ini, untuk gambar C menjadi ini dan ini, untuk gambar D menjadi kiri dan kanan ini, untuk gambar E menjadi yang besar dan kecil ini. Sedangkan untuk gambar A, garis tersebut tidak membagi lingkaran, tidak memotong lingkaran menjadi 2 bagian. Itu artinya, dari kelima gambar yang diberikan, satu gambar yang berbeda adalah pilihan yang A, karena garisnya tidak membagi lingkaran menjadi 2 bagian atau 2 darah. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural lanjutan atau figural serial. Diketahui ada 3 gambar yang pertama seperti ini. Kita diminta untuk menentukan seperti apakah gambar di kotak yang keempat ini. Kita lihat bentuk utamanya terlebih dahulu, yaitu yang ukurannya paling besar. Di gambar yang pertama, bentuk siku-sikunya ada di kiri bawah. Dan di gambar yang kedua, siku-sikunya pindah ke kiri atas. Kemudian di gambar yang ketiga, bentuk siku-sikunya ada di kanan atas. Itu artinya dia diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka dengan menerapkan aturan ini, dari gambar ketiga ke gambar yang keempat, siku-sikunya akan berpindah dari kanan atas ke kanan bawah seperti ini. Kemudian kita lihat unsur yang kedua, yaitu yang ukurannya medium. Di gambar yang pertama, garis ini ada di atas. Di gambar yang kedua pindah ke kanan, kemudian di gambar yang ketiga pindah ke bawah. Itu artinya dia diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga karena diputar dengan cara tersebut, berawal dari bawah, maka dia akan pindah ke kanan seperti ini. Lalu kita lihat unsur yang ketiga, yaitu yang bentuknya paling kecil. Awalnya ada 1 garis di kanan, ternyata bertambah 1 garis di sisi bawah, lalu bertambah 1 garis lagi di sisi kiri. Maka selanjutnya akan bertambah 1 garis di sisi atas, sehingga di dalamnya ini bentuknya adalah persegi panjang seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Sekarang kita akan membahas jenis pertanyaan yang berupa figural lanjutan atau figural serial. Kita diberikan 4 gambar yang pertama, dan kita akan menentukan seperti apakah gambar yang kelima.
Coba kita perhatikan baik-baik di mana setiap gambar terdiri dari dua unsur, yaitu bentuk yang besar dan bentuk yang kecil. Di sini, untuk gambar yang pertama, bentuk kecilnya ternyata berupa trapesium. Dan di gambar yang kedua, bentuk trapesium ini ternyata pindah keluar, yaitu menjadi sisi yang besar ini. Dan warnanya berganti, awalnya hitam menjadi putih. Dengan cara yang sama, bentuk segi 8 ini, yang awalnya di dalam, maka dia akan keluar dan menjadi bentuk yang ukurannya lebih besar, yang ditunjukkan di gambar yang ketiga, yaitu ini, segi 8. Jadi semua yang awalnya di dalam, dia akan keluar dan berganti warna. Di sini segitiga hitam, dia akan berubah menjadi segitiga putih yang lebih besar. Maka dari gambar yang keempat ini, bentuk lingkaran ini akan keluar menjadi lebih besar seperti ini dan warnanya putih. Kemudian unsur di dalamnya adalah bentuk baru yang belum muncul sebelumnya. Sehingga dari kelima pilihan yang diberikan, bentuk barunya adalah bentuk plus seperti ini. Warnanya adalah hitam. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural serial atau figura lanjutan. Diketahui ada 3 gambar yang pertama, dan kita akan menentukan seperti apakah gambar keempat ini. Bentuk utamanya adalah bentuk persegi ini, di mana masing-masing kurang lebih sama ya, ada persegi ini. Kemudian kita lihat unsur yang lain, yaitu bentuk yang ada di tengah. Bentuknya tanda positif, awalnya warna putih, berubah menjadi warna hitam. Dan di gambar yang ketiga dia berubah menjadi putih lagi, bentuknya tetap. Maka di gambar yang keempat, karena polanya selang-seling, maka dia bentuk positif tapi warna hitam seperti ini. Kita arsir. Kemudian kita lihat bentuk atau unsur yang kedua, yaitu panah. Awalnya menghadap ke atas, kemudian menghadap ke kiri. Lalu di gambar yang ketiga menghadap ke bawah. Itu artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka di gambar yang keempat, karena sebelumnya menghadap ke bawah, maka dia akan menghadap ke kanan seperti ini. Ini kurang lebih. Kemudian kita lihat unsur yang ketiga, yaitu bentuk kecil ini, segi 4 warna hitam. Awalnya di kiri atas, ternyata dia pindah ke kanan atas, di mana perubahannya tidak hanya berubah bentuk, tetapi juga berubah warna. Awalnya hitam menjadi putih, awalnya segi 4 menjadi lingkaran. Jadi polanya adalah diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat, kemudian ganti warna, dan juga ganti bentuk. Dengan menerapkan aturan yang sama, di sini awalnya kanan atas, maka dia akan pindah ke kanan bawah. Awalnya lingkaran menjadi segi 4, awalnya putih menjadi hitam. Dengan menerapkan aturan yang sama, maka dia akan pindah ke kiri bawah. Di sini, awalnya bentuknya segi 4, maka akan menjadi lingkaran. Banyaknya adalah 4, dengan warnanya, karena sebelumnya hitam, maka dia berwarna putih, seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Berikutnya, guru meminta siswa untuk memilih 4 topik dari beberapa topik yang berbeda. Ketentuannya ada 5 seperti ini. Kemudian diketahui jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, di mana 5 kondisi yang diberikan ini yang terkait dengan topik K adalah pilihan yang nomor 4, yaitu topik P dan K harus bersama O. Karena tidak ingin memilih topik K, maka tidak boleh ada O yang dipilih, di mana kelima pilihan ini tidak membuat O sama sekali, jadi terpenuhi.
Kemudian untuk topik R tidak terkait dengan kondisi manapun atau syarat manapun, jadi aman saja. Kemudian kita akan periksa kelima pilihan ini manakah yang memenuhi 5 kondisi yang diberikan. Untuk pilihan yang A, ini benar karena di sini disebutkan antara topik L, M, dan O harus dipilih satu, dan di sini sudah memilih L. Kemudian topik N dan J harus dipilih bersamaan. Di sini ada N dan J terpenuhi. Kemudian topik Q harus bersama L. Ini Q dan L juga bersamaan. Untuk pilihan yang B, ini salah karena di sini disebutkan N harus dengan J, tetapi di sini ada N tapi tidak ada J. Kemudian yang C juga salah karena di sini diharuskan Q harus bersama L. Sedangkan di sini ada Q tapi tidak ada L. Yang D ini juga salah karena N harus dengan J tapi di sini hanya ada J, tidak ada N. Untuk yang E ini juga salah karena Q harus bersama L tapi di sini tidak ada L. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Pada soal selanjutnya diketahui ada 3 jenis mobil, yaitu sedan, truk, dan minibus, di mana masing-masing dibagi ke dalam kategori produk lokal dan produk impor. Di mana produk impornya adalah E, I, K, dan M, di mana E adalah sedan, I dan K adalah truk, dan M adalah minibus. Sedangkan yang lain adalah produk lokal. Sedan yang lokal adalah F dan G, truk yang lokal adalah H dan J, sedangkan minibus yang lokal adalah L dan N. Di mana kolektornya akan memilih 4 mobil, dan ternyata dia sudah memilih truk lokal dan minibus impor. Di mana minibus impor di sini hanya ada satu, yaitu M. Sehingga M sudah pasti dipilih. Pilihan yang B dan C jelas salah. Kemudian kita akan lihat bagaimana pemilihan yang ia lakukan berdasarkan kriteria yang diberikan ini. Ada 4 kriteria. Di sini disebutkan bahwa hanya ada satu produk impor yang dipilih. Karena M di sini sudah merupakan produk impor, maka tidak bisa produk impor yang lain dipilih juga. Maka pilihan yang A ini salah karena E adalah produk impor. Yang E juga salah karena K merupakan produk impor. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D, di mana D ini setelah diperiksa juga memenuhi semua kondisi yang diberikan. Pada soal selanjutnya diketahui tabel harga penjualan barang, yaitu gula pasir yang dijual per kilogram dan susu cair yang dijual per liter dari 5 toko yang berbeda, di mana setiap toko punya harga masing-masing dan ternyata ada diskon untuk masing-masing barang. Yang ditanyakan di sini adalah jika seseorang ingin berbelanja 1 kg gula pasir dan 1 liter susu, maka uang yang sama akan dikeluarkan jika berbelanja di toko yang mana. Kita lihat harga di masing-masing toko. Untuk gula di P, karena ada diskon 1.000 maka menjadi 16.000, dan harga susu menjadi 12.000. Jika di total adalah 28.000. Kemudian di Q, harga gula pasir menjadi 18.000 dan harga susu menjadi 12.000. Totalnya adalah 30.000. Kemudian di R, harga gula menjadi 17.000 dan harga susu menjadi 13.000. Totalnya sama dengan Q, yaitu 30.000. Sedangkan di S, harga gula menjadi 15.000 dan harga susu menjadi 12.000. Totalnya adalah 27.000. Terakhir di toko T, harga gula menjadi 23.000 dan harga susu menjadi 13.000. Totalnya adalah 36.000. Jadi yang sama di sini adalah harga di toko Q dan R. Jadi jawabannya tepat adalah pilihan yang D.